bertanya langsung dari Zoom, kami persilahkan untuk raise hand. Ini ada pesan dari Pak Albert. Kami persilakan kepada Pak Albert untuk bertanya kepada siapa. Waktunya 2-3 menit menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Iya, terima kasih, Bu. Selamat malam Pak Mangapul dan Pak Anwar. Saya mungkin ya akan bertanya Pak tentang Bart Ehrman ini. Tadi sudah sempat disinggung oleh Ibu Marito, tapi menurut saya tadi suaranya Pak Anwar ada putus-putus Pak itu. Jawabannya tadi jadi kurang jelas Pak. Mungkin saya akan pertajam lagi Pak mengenai Ehrman ini. Jadi tadi di bagian awal Pak Anwar sudah bicara tentang salinan-salinan yang juga otoritatif karena Yesus ternyata mengutip teks-teks di Perjanjian Lama. Itu bukti bahwa salinan juga itu bersifat otoritatif. Nah, tapi ada seorang teolog yang sudah dikenal luas sebagai salah seorang ahli dalam TC, textual criticism, yang memberi kesan yang horor pada pembaca, seakan-akan Alkitab kita ini sudah tidak bisa dipercaya lagi. Nah, dia itu Bart Ehrman namanya. Saya yakin Bapak berdua sudah tahu. Dia mengaku diajari oleh Bruce Metzger dalam bukunya ini. Ini adalah bukunya Misquoting Jesus ini. Ini buku sangat laris ini. Dan menurut dia Bruce Metzger itu adalah mentornya dia si Bart Ehrman ini. Lalu di buku ini dalam halaman yang 104 dia mengatakan begini Pak. Ya memang tadi kalau Bapak singgung mengenai pemalsuan yang dituduhkan oleh para polemikus muslim, memang kita ya itu tidak ilmiah lah karena mereka tidak menampilkan data-data. Tapi ini seorang scholar menurut saya di bidang TC ini. Jadi Ehrman mengatakan begini Pak, di bukunya Misquoting Jesus halaman 104. Masih ada banyak sekali contoh spesifik tentang pengubahan sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi sengaja atau tidak sengaja di dalam naskah Perjanjian Baru yang kalau kita bicarakan terus tidak akan pernah habis. Sebagaimana telah saya tunjukkan contoh-contoh tersebut. Jadi Ehrman memberikan contoh-contoh variasi teks yang luar biasa banyaknya itu. Tidak cuma berjumlah ratusan, tetapi ribuan variasi teks. Jadi buku itu memang menjadi semacam buku bestseller yang menjadi rujukan dari para polemikus Islam, Muslim untuk menyerang posisi Alkitab kita dan mereka mengatakan itu sudah palsu berdasarkan bukunya Ehrman itu. Nah, hal yang kita bisa peroleh dari pernyataan Ehrman itu, jadi karena adanya ribuan variasi yang signifikan, kalau Pak Anwar tadi sebutkan ada sekitar 400-an ribu variasi di Perjanjian Baru. Nah, Ehrman ini memberikan kesan seakan-akan berita dasarnya itu sudah berubah karena ada banyaknya variasi teks. Nah, saya sempat tanya ke seorang penggiat textual criticism ini, Pak Dr. Philip Chia. Saya tanya, kenapa kok Ehrman sampai mengeluarkan pernyataan seperti itu? Jadi Pak Philip mengatakan begini, karena Ehrman itu tidak punya motivasi yang benar. Dia hanya menampilkan secara jumlah teks yang bervariasi, tapi dia tidak melihat secara kualitas daripada variasi teks yang ada. Ini menurut Dr. Philip Chia seperti itu. Kalau menurut Pak Anwar dan Pak Mangapul bagaimana Pak? Tapi kalau diizinkan saya ada 2 pertanyaan. Setelah ini saya tanya lagi 1 pertanyaan Pak, kalau diizinkan. Begitu Pak. Ini ke Pak Anwar dulu ya. Iya, persilahkan Pak. Yang dikatakan oleh Bart Ehrman itu sebagai seorang kritikus teks ya. Sebagian ada dasarnya, tapi sebagian besar dia tidak setia dengan dasarnya itu. Ini persoalan terbesarnya di situ gitu. Memang kalau mau membuat sebuah buku menjadi sangat laris ya kita nggak bisa terlalu ortodoks. Marketing ya. Bagus kita ungkapkan yang lebih meledak-meledak. Kalau kita membaca buku yang lebih tenang, dia kan menulis beberapa buku ya. Kalau Misquoting Jesus itu buku yang memang meledak gitu. Dan itu salah satu buku yang sangat dipuji dari segi kemampuannya untuk menyederhanakan, meringankan satu studi yang sangat-sangat teknis. Kalau dari segi itu saya puji dia orang hebat itu. Mampu membuat kritik tekstual yang sangat kering itu menjadi sebuah buku yang membuat orang ingin membaca gitu. Bestseller ya. Nah, tapi lucu kalau dia dalam tulisannya yang lain tentang kritik teks, dia justru mau mengukuhkan yang sebaliknya loh.
bahwa betul ada perbedaan-perbedaan, bahkan ada perubahan-perubahan sengaja oleh beberapa penyalin. Jangan lupa itu. Jadi kita nggak bicara soal gereja dulu, kita bicara soal oleh beberapa penyalin, ya. Tapi kan teks Alkitab tidak cuma satu, gitu. Dan itu yang membuat orang bisa mengkontraskan. Misalnya, oh, bagian ini rupanya sudah disalin karena ada motif tertentu, gitu ya. Dan bagian ini, Mas lain mengatakan ini bisa diuji, gitu ya. Teks dengan teks. Misalnya Roma 5 ayat 1 tadi. Bisa diuji teks mana yang bunyinya indikatif, teks mana yang bunyinya subjunktif. Bisa diuji. Lalu diukur lagi dari segi transmisinya dan sebagainya. Jadi ya, itu yang membuat kita merasa heran ya. Saya sendiri menghormati Erdmann sebagai kritikus teks gitu ya. Tapi ketika dia mulai berbicara sebagai kritikus teks yang menulis supaya laku dijual, ternyata berbeda dia. Ini persoalannya. Karena dia sendiri mengakui teks-teks perjanjian baru yang kita miliki meskipun berbeda, itu menjadi sumber-sumber otentik yang memang sangat kuat untuk diperhitungkannya. Ya, di dalam upaya untuk merekonstruksi teks-teks tersebut. Ya. Jadi kita bisa mengerti ya kalau kita membaca misalnya tulisan gurunya Profesor Metzger. Jelas ya di situ ditenangkan ada saatnya para penyalin itu kadang-kadang iseng gitu. Sesuatu yang ada di margin, katakan catatan tertentu ya. Ini bukan teks sebenarnya, catatan gitu. Nah, penulis berikutnya nggak tahu itu catatan saja gitu. Dia masukkan ke dalam teks. Itu bisa terjadi gitu. Tapi itu berapa banyak terjadi? Ya ini ukurannya kan perlu jelas. Varian tekstual, kemudian bisa menguji ya satu sama lain dengan melihat kira-kira pengelompokannya seperti apa gitu. Ya, bahkan di masa lalu orang menyebut ada perbedaan tipe teks ya. Ada yang sengaja memperpanjang, ada yang sangat setia ketat sehingga sumber-sumber ini biasanya sangat diperhitungkan gitu. Ya, jadi seperti itu saya melihat ya. Ya. Sayang sekali ya kita tidak bisa secara khusus membedah Bart Ehrman ini gitu dalam percakapan kita malam hari ini ya. Ya. Itu tapi sekurang-kurangnya saya sudah menegaskan tadi menarik bahwa dia adalah dua orang yang berbeda di dua buku yang berbeda. Pak yang saya mau tegaskan ya. Makasih Pak. Baik, ada tambahan Pak dari Pak Mangapul? Jadi Pak Albert, kan Pak Albert yang kirim saya Bart Ehrman itu. Iya Pak. Iya, ini saya tidak tahu apakah kalian punya buku ini. Ini bukunya Bruce Metzger, gurunya Ehrman ini. The Text of the New Testament, the early version of the New Testament. Ya, kelihatan nggak? Kelihatan. Iya, jadi makanya kalau saya lihat Ehrman ini agak mirip-mirip ini dengan beberapa orang Indonesia sekarang. Udah diberitahu pun tetap ngotot jugulisme, ngotot isme. Gak ada gunanya diberitahu. Karena apa? Nah ini bahayanya saya lihat Pak Anwar Chen. Orang yang tadinya sangat fundamentalis, tiba-tiba menurut dia kan begitu. Tiba-tiba dia dibawa kepada kritik teks, akhirnya dia ragu, kehilangan iman. Nah pertanyaannya adalah, ini kan lucu Pak Anwar. Hampir semua orang yang studi biblika akan masuk kepada teks-teks. Makanya di sini, bukunya, ini sudah diterjemahkan ini, Craig Evans. Ini sudah diterjemahkan, salah satu buku bagus ini. Bagaimana Craig Evans mengatakan dengan sedih, para ahli banyak yang kayak banci. Tapi mungkin motivasinya seperti dikatakan oleh Pak Anwar Chen tadi. Mereka tidak setia kepada ilmunya demi marketing. Misalnya kayak Da Vinci Code oleh Dan Brown. Ya.
mungkin nanti kita bahas itu atau gimana berhubungan dengan Injil-Injil palsu ya. Itu dengan itu laku keras itu. Nah, saya perhatikan, saya mengamati mungkin sekitar 10 debat Bart Ehrman baik dengan Craig Evans. Waktu itu mereka bicara soal dapatkah kita dipercaya. Wah, itu ilmiah sekali dengan Profesor Craig Evans. Nah, mohon maaf dulu, saya tanya dulu Pak Anwar Chen. Di pandanganmu, kalau kita bicara soal pemahaman teks-teks, mana lebih scholarly, lebih ahli, Profesor Craig Evans atau Ehrman? Dalam your judgment. Cukup jelas suara saya? Jelas. Halo. Ya, saya tanya kepada Pak Anwar, kalau di dalam penilaian Pak Anwar, kalau melihat Craig Evans dengan Ehrman, mana lebih menguasai teks-teks itu? Wah, ini luar biasa ini kalau membandingkan dua orang itu ya. Ya, Craig Evans itu lebih apa ya? Round dia. Nah, itu yang maksud saya. Ya. Itu maksud saya, Pak. Nah, ya. Craig Evans bagi saya jauh lebih mendalam, kan? Dia sendiri pergi menggali sampai penggalian-penggalian ke Palestina. Saya bersyukur beberapa kali ketemu dengan Craig Evans, berdiskusi segala macam, termasuk berdiskusi dengan para ahli yang lebih tua kayak Van der Kamp dan lain sebagainya. Ya. Dan ketika dia debat, Pak, itu ada di YouTube itu. Bagaimana Craig Evans secara ilmiah, secara bertanggung jawab menegaskan tentang teks-teks Alkitab. Misalnya, salah satu pertanyaannya, kalau Alkitab itu merupakan satu dokumen, dianggap dokumen, adakah buku-buku non-religion yang menjadikan Alkitab sebagai referensi? Craig Evans berkata banyak. Tapi Ehrman berkata sumber tidak dapat dipercaya. Nah, jadi menurut saya memang janganlah ada orang Indonesia kayak orang ini yang sengaja memutuskan jadi bodoh. Apapun kita katakan dilawan semuanya. Jadi saya terus terang Pak Anwar, saya bingung akan kepakaran seorang Bart Ehrman. Terus terang aja. Begitu jawaban saya, Pak Albert. Kan saya udah tanggapin di Facebookmu. Ya, ketika Pak. Videonya itu. Saya berkata begitu banyak manusia yang membaca teks-teks dan salinan teks. Ya, saya sendiri, Pak Anwar, lebih lagi lari ke teks-teks sebelum teks. Kami makin firm terhadap kitab suci. Begitu saya kira. Begitu tambahan saya sih. Makasih, Pak. Is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel afraid and think I've lost my way, still you're there right beside me. Nothing